Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah menghadiri launching Sekolah Lansia Online Pintar Senior School Pintar di Erpetra Garuda, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan diikuti 300 peserta, 100 peserta offline, dan 200 peserta secara online, yang terdiri dari mahasiswa, pendamping, dan satuan perangkat daerah SKPD terkait di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Launching dilakukan serentak di 8 lokasi. Selain di Erpetra Garuda, kegiatan serupa dilaksanakan di Erpetra Bambu Petung, Kelurahan Bambu Apus, Kantor Kelurahan Setu, Erpetra Payung Tunas Teratai, Kelurahan Cipayung, Erpetra Mutiara Binong, Kelurahan Lubang Buaya, Kantor Kelurahan Ceger, dan Saung Wasana, Kelurahan Munjul. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka implementasi proyek perubahan PKN Angkatan ke-34, yaitu Strategi Manajemen Informasi Kinerja Melalui Pintar, di mana salah satu kegiatannya adalah Sekolah Lansia Online, kolaborasi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Universitas Trisakti Indonesia. Jadi saya Iin Mutmainah, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, saat ini sebagai peserta di Klatim 2 Angkatan 34. Saya membuat proyek perubahan yang saya beri nama, saya branding dengan Pintar atau Strategi Manajemen Informasi Kinerja Melalui Pintar. Pintar itu apa? Akronimnya adalah pengembangan integrasi network kata adaptif regulasi, di mana core-nya adalah literasi digital. Harapannya dengan literasi digital, dengan itu ya kita menyesuaikan dynamic governance, e-governance, smart governance, itu sangat butuh sebuah komunikasi yang efektif, efisien melalui teknologi, media teknologi, sehingga literasi digital ini saya harapkan bisa menjadi salah satu tempat ataupun tools bagaimana komunikasi efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah menyampaikan pesan, menyampaikan edukasi, informasi. Dengan literasi juga kita berikan kepada masyarakat baik digital maupun non-digital. Jadi sekolah lansia online atau senior school Pintar ini pesannya itu, karena ketika saya membuat implementasi proyek perubahan ini ada 4 sesungguhnya kita buat kegiatannya. Satu adalah sistem tindak lanjut tracking masalah wilayah, di mana pimpinan bisa melihat update real time masalah di lapangan, tindak lanjutnya seperti apa, dan itu bisa mengukur kinerja secara berjenjang dari mulai kelurahan, kecamatan, dan sampai tingkat kota, sehingga kita harapkan tidak ada lagi masalah yang bertumpuk, tidak ada lagi sampah masalah. Kita akan tindak lanjuti masalah sesuai dengan kewenangan, dan kita akan lakukan itu sesuai dengan ketentuan SOP masing-masing UKPD terkait. Nah, kemudian yang kedua adalah pelatihan literasi digital untuk ASN. Jadi ASN pun harus kompeten. Ini kita berikan bersama kerjasama dengan Sudin Pendidikan untuk memberikan pelatihan literasi digital untuk ASN di Jakarta Timur. Nah, yang ketiga adalah senior school pintar. Dimaksudkan adalah senior school pintar ini kita menyangkut kepada komponen yaitu usia lanjut, dengan kami berkolaborasi dengan Universitas Trisakti Indonesia, di mana Urindo ini adalah memang kampus ramah lansia. Jadi dengan kerjasama dengan Urindo ini menjadikan kita membuat satu proyek perubahan yang lebih implementatif di masyarakat, sehingga jangkauannya adalah kelompok inklusif, di mana warga usia lanjut di Jakarta Timur umumnya, dan hari ini kita pilot project di Kecamatan Cipayung bisa mendapatkan materi substansi di 7 dimensi lansia tangguh. Nah, ini tentunya telah dilakukan secara terukur dengan naskah akademis, silabusnya sudah terukur oleh Urindo, dan tentu dengan pemberian edukasi seperti ini dengan membuat mereka bahagia, sehat, mandiri, dan bermartabat. Karena kata kuncinya adalah sekolah itu harus sepanjang hayat. Nanti dalam 1 bulan ada offline pertemuan seperti ini. Itu nanti ada tentunya ada beberapa UKPD terkait di sini, ada dari Urindo, ada dari Sudis Kesehatan, ada dari Sudis PPAPP, kemudian dari Sudis Kominfotik yang memberikan materi terkait literasi digital, kemudian keterampilan secara umum, mandirian, kesehatan, screening, dan yang lainnya. Jadi kita terpadu dalam berikan materi yang dibutuhkan oleh warga usia lanjut. 1 titik 1 Erpetra
tempatnya bisa RPT, bisa di kelurahan. Kita minta peserta 20 orang, dan tentunya lansia ini memang masih dalam kategori yang lansia muda, sehingga mereka masih bisa beraktivitas sendiri, datang ke RPT, tapi hanya 1 bulan sekali. Waktu lainnya selama seminggu sekali nanti akan diberikan edukasi dengan LMS melalui web Timur Jakarta Go.id. Jadi yang tidak bisa datang ke RPT pun sebenarnya bisa mengakses, mendapat informasi ini. Jadi semuanya bisa mendapatkan kesempatan pelatihan ataupun pendidikan tentang sekolah lansia ini. Ini kegiatan bersifat multi helix. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada swasta, ada akademisi atau perguruan tinggi, kemudian ada media, dan yang terakhir ada teknologi. Sehingga kita menggabungkan strategi multi helix untuk pencapaian dari senior lansia. Para lansia ini sudah kita susun kurikulum untuk proses pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum itu kita menggunakan 7 dimensi lansia tangguh pertemuan dari situ, sehingga tercapai ya apa yang memang diharapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah ditentukan. Nah, untuk teknisnya nanti mereka akan bertemu secara offline seperti ini 1 bulan sekali untuk satu standarnya gitu ya, yang nanti mereka setelah lulus, tadi kan pertanyaannya lulus dapat ijazah nggak ya, jadi sama dengan mahasiswa yang lain, mereka juga akan dapat gelar. Nanti setelah mereka lulus di standar 1 itu gelarnya pratama itu ya. Kemudian nanti ada 12 kali pertemuan di situ yang berulang setiap kali pertemuan ke-4, ke-8 gitu ya, dan ke-12. Jadi akan ada pertemuan offline seperti ini. Di akhirnya itu lansia juga kita ajak project gitu ya. Jadi projectnya apa? Mereka bisa nanti saling berkunjung dari satu RPTRA ke RPTRA yang lain gitu ya. Karena selama ini biasanya kan bertemu secara online ya. Nah, jadi atau mereka juga bisa membuat project-project yang lain yang sudah kita susun di dalam kurikulum tersebut. Setelah mereka nanti lulus ya di standar 1 tadi mendapat gelar pratama ya, 3 bulan berikutnya mereka akan kita libatkan lagi ya di dalam tahap menyelesaikan standar 2. Nah, standar 2 nanti lulus dia akan dapat gelar gitu ya. Gelarnya gelar madya. Nah, di situ juga sama akan kita improve ya. Tapi seperti yang sudah diarahkan oleh Ibu Wakil Wali Kota tadi, ini adalah basisnya online ya. Jadi mereka sebenarnya bisa belajar dimanapun, tetapi lansia itu punya kebutuhan untuk interaksi. Mengapa tetap kita blended gitu ya, harus ada pertemuan secara offline, sehingga mereka tidak hanya bertemu istilahnya melalui media digital saja, tetapi harus ada interaksi di dalamnya. Sama dengan di tahap pratama, di tahap madya ini nanti mereka juga akan ada 3 pertemuan secara offline. Nah, pada saat pertemuan offline itulah tadi yang disampaikan oleh Bu Iin, kita akan kolaborasi multi helix tadi ya. Peran dari berbagai pihak kita minta untuk bisa menyesuaikan bahwa lansia itu akan merasa, oh saya masih dibutuhkan ya, saya ternyata dihargai ya, saya bisa terlibat di dalam proses untuk pembelajaran, dan nanti setelah mereka lulus di tahap standar penyelesaian standar 2 ini ya, mendapat gelar madya, mereka menyelesaikan di S3 ya, standar 3. Gelarnya apa? Gelarnya utama ya. Itu sama, nanti mekanisme pembelajarannya juga akan seperti itu. Kemudian nanti pada saat wisuda, jadi ini 1 tahun penuh ya, 1 tahun itu setelah mereka menyelesaikan tadi pratama, madya, utama ya, kalau dibilang tadi S1, S2, S3-nya standar 1, standar 2, standar 3-nya selesai, akan dilakukan wisuda. Iya, jadi pada saat wisuda itu sama dengan gelar mahasiswa. Mungkin memang ada kan beberapa lansia yang belum berkesempatan ya mengikuti proses pendidikan seperti itu, walaupun kita di perkotaan tahu, tetapi berinteraksi antar lansia itu menjadi poin penting di situ. Nah, di dalam lansia itu nanti kita akan ada istilah, kalau di mahasiswa kan cum laude gitu ya. Nah, kita akan istilahkan lansia paripurna. Siapa itu lansia paripurna? Bisa yang bersangkutan yang berumur paling tua. Jadi tidak semata-mata paling pintar dan seterusnya, tidak. Tetapi ada indikator-indikator lain yang kita tambahkan di situ. Yang bersangkutan misalkan berorganisasi, yang bersangkutan aktif di politik. Mengapa tidak lansia aktif politik? Atau lansia tadi punya prestasi lain dalam bidang seni. Itulah lansia paripurna yang bisa memberikan manfaat sampai di akhir hayat. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.